Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat podcast Kasrat HMPPD UIN Malang. Salam kajian dan strategi. Pada kesempatan kali ini kita datang kembali dengan isu yang akan kami bahas bersama para ahli yang saat ini sudah duduk bersama kami, yaitu ada Dr. Gigi Arif Suryadinata, spesialis ortodonti dari ketua dari Lembaga Etik FKIK UIN Malang. Selamat siang Dr. Gigi Arif. Selamat siang. Bagaimana kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin akhir-akhir ini dari dokter sendiri kesibukannya apa aja nih dok? Seperti biasa saja, banyak aktivitas di kampus, lagi musim ujian untuk mahasiswa farmasi. Oke dokter, mungkin saya terima kasih banyak atas kesempatan dokter udah hadir di acara kami kali ini dan bisa menyempatkan diskusi dengan kami dokter. Nah akhir-akhir ini kan dok banyak banget nih kasus-kasus yang sedang ramai dibincangkan baik di dunia nyata ataupun di dunia media sosial, seperti kasus-kasus senioritas yang terjadi di beberapa PPDS kedokteran di universitas yang lain. Bahkan saya baca berita itu di media CNN itu menyampaikan bahwa dari Wakil Menteri Kesehatan Prof. Darli itu menyampaikan ada 300 laporan kasus perundungan yang masuk ke Menkes. Tentunya hal seperti ini itu sangat disayangkan. Kenapa harus terjadi gitu di ranah pendidikan, apalagi di ranah universitas gitu dok. Sehingga akibatnya itu pandangan masyarakat umum terhadap pendidikan universitas itu negatif gitu dokter. Nah mungkin dari pandangan dokter sendiri sebenarnya itu kasus atau sebenarnya itu yang dinamakan senioritas seperti apa sih dok? Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang senioritas itu kan artinya ada strata ya, ada yang senior, ada yang junior. Dan itu adalah sesuatu hal yang lazim kita temui dimanapun, bukan hanya di dunia pendidikan, bukan hanya di dunia kesehatan. Bahkan di rumah pun ada senioritas, ya. Ada orang tua, ada kakak, adik, di mana adik harus nurut sama kakaknya, ya. Kita sebagai anak harus nurut dengan orang tua, itu kan bentuk senioritas. Jadi senioritas adalah hal yang alami, pasti akan selalu ada di dalam lingkungan sekitar kita. Ya. Sama halnya pada lingkungan pendidikan, dalam hal ini pendidikan di bidang kedokteran, ya, sebagai mahasiswa baik di level S1 maupun level spesialis, senioritas itu akan selalu ada karena bagaimanapun juga kita akan selalu punya kakak kelas, kita akan selalu punya adik kelas. Itu tidak bisa kita hindarkan, ya, tidak bisa kita hindarkan, sehingga senioritas itu selalu ada. Tetapi bukan berarti dengan keberadaan dari senioritas itu bisa memberikan hak bagi senior untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat bullying. Itu yang kita tolak. Senioritas boleh ada, tetapi bullying itu yang tidak kita perkenankan. Oke, nah, kalau misalkan dokter, budaya senioritas itu kan sebenarnya baik nih dok ya. Nah sebenarnya batasannya itu gimana sih dok dikatakan budaya itu baik, dan bagaimana kita sebagai misalkan sebagai senior atau posisi sebagai senior, batasan kita terhadap adik kelas itu seperti apa gitu kan? Ya, jadi memang interaksi antara senior dengan junior itu menjadi sesuatu hal yang sebetulnya bisa menjadi hal yang menguntungkan, menjadi sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi siapa? Bagi keduanya, ya. Jadi kita harus memahami bahwa seorang senior itu memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak, betul ya? Karena dia lebih dulu masuk. Betul. Sehingga dia punya pengalaman yang bisa di-share. Tentu saja dia harus bisa membagikan pengalaman tersebut, membagi pengalaman yang dimiliki dengan cara yang baik. Seperti itu. Kepada siapa? Kepada juniornya. Dengan kata lain, seorang senior harus memiliki sifat kasih sayang terhadap juniornya. Nah, junior yang mendapatkan manfaat dalam hal ini atas pengalaman senior tentu juga harus memberikan timbal balik yang baik. Dalam hal ini apa? Memberikan penghormatan. Dalam hal ini menghormati seniornya. Ketika junior menghormati senior, ketika senior menyayangi juniornya, tentu ini akan menjadikan suatu interaksi yang baik. Sehingga apa yang menjadi tujuan bersama bagi senior dan junior bisa tercapai. Dalam hal ini apa? Akan ada
hubungan timbal balik, saling membantu, saling tolong menolong antara junior dengan senior. Tidak bisa kita pungkiri ya, pengalaman yang banyak akan bisa mempermudah perjalanan dari junior. Tetapi tidak jarang juga kesibukan senior itu bisa terbantu akibat keberadaan dari junior. Dan itu menjadi sesuatu hal yang lumrah, biasa kita temui dimanapun itu. Seperti itu. Oke. Kemudian dokter seperti ini, misalkan dari interaksi nih antara senior dan junior. Nah, hal apa atau interaksi seperti apa sih dok yang dikatakan itu tuh sudah mengarah ke arah perundungan gitu dokter? Oke, jadi kalau perundungan sendiri kan bisa ada beberapa kategori ya. Jadi ada kategori perundungan yang bersifat bullying secara fisik ya. Jadi kita sudah jelas ada kontak fisik di sana, mungkin ada pemukulan dan sebagainya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bullying yang bersifat verbal, berupa ucapan, kata-kata, mengolok-olok. Itu menjadi sesuatu hal yang juga tidak boleh dilakukan oleh siapapun itu, baik oleh junior maupun senior, tidak diperkenankan. Kemudian ada juga bullying yang bersifat sosial. Dalam hal ini apa? Dikucilkan oleh suatu kelompok. Mungkin tidak melakukan kekerasan fisik, mungkin tidak mengolok-olok, tetapi menjauhi, hanya mengucilkan. Itu juga suatu bentuk bullying, dan itu juga sesuatu hal yang tidak boleh ada. Dan ada lagi bullying yang bersifat berkaitan dengan media sosial ya. Nah, jadi menjatuhkan nama baik, menjatuhkan karakter, membunuh karakter seseorang melalui media sosial, itu juga merupakan bentuk bullying. Jadi ada banyak hal yang masuk dalam kategorisasi bullying itu sendiri. Kalau misalkan ini dok, kan kalau berhubungan dengan media sosial, komentar-komentar dari netizen apabila kita melakukan suatu tindakan, apakah hal komentar-komentar tersebut itu bisa dianggap sebagai bullying dan kita itu bisa melaporkan atau gimana gitu? Ya, tentu saja ya, hate speech itu menjadi sesuatu hal yang bersifat bullying ya, dan itu bullying dua, ya verbal, ya media sosial kan seperti itu, dan punya rekam jejak. Hati-hati ketika kita berkomentar. Artinya apa? Mungkin orangnya tidak terlalu tersinggung amat, ya sebetulnya nggak terlalu tersinggung, tetapi komentar negatif tersebut bisa di-capture loh, bisa dijadikan suatu alat bukti loh, bisa dilaporkan loh, dan itu akan merugikan siapa? Ya akan merugikan pelaku. Kembali lagi, hati-hati. Banyak juga yang bersifat playing victim di sini. Jadi jangan berpikir hanya 2 kali, berpikir beribuan kali ketika akan melakukan sesuatu hal yang sifatnya adalah masuk dalam kategori bullying. Seperti itu. Oke, semisal ini dok, di ranah kita dan kita menyaksikan terjadi hal tersebut, baiknya itu kita yang mengetahui hal tersebut, apa yang bisa kita lakukan agar tindakan tersebut itu tidak berdampak lebih parah lagi dan juga bisa menenangkan si korbannya, dokter. Oke, baik. Sehingga ketika kita menyaksikan adanya suatu tindakan bullying ya yang terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Memang kita harus mengukur kapasitas diri kita, ya. Kalau kita memang merasa punya kemampuan untuk menghentikan tindakan tersebut, maka lakukanlah yang seperti itu, ya. Sebaik-baiknya ya lakukan dengan tenagamu. Kalau kamu memang sanggup. Tapi kalau memang Anda merasa bahwa kalau saya melakukan tindakan pencegahan dan saya merasa tidak cukup kuat, tidak cukup mampu untuk melakukan pencegahan tersebut, maka kita bisa atau Anda bisa melaporkan kepada yang berwenang dalam hal ini. Dalam hal ini siapa? Kalau dalam lingkungan FKIK Win Malang ada Komisi Etik Profesi, ya, di mana Komisi Etik Profesi ini dibentuk untuk tujuannya adalah melindungi harkat dan martabat seluruh sivitas akademika FKIK Win Malang, baik dosen, karyawan, dan mahasiswa. Jadi siapapun yang merasa terluka harkat dan martabatnya, maka silahkan melaporkan kepada kami. Tidak harus menjadi korban terlebih dahulu. Ya, sebagai saksi pun diperkenankan untuk melaporkan adanya suatu kejadian tersebut. Dan kami akan menerima laporan tersebut dan akan melakukan investigasi terhadap laporan tersebut. Ya, jadi akan mencari data, mencari fakta terkait peristiwa tersebut. Berhubungan dengan pelaporan, semisal
kita ingin melaporkan nih kepada tim komisi etik, tentunya kan harus ada beberapa syarat yang dipenuhi. Nah, mungkin dari sisi etik, kalau dari sisi persyaratan itu sendiri bagi pelapor itu apa aja sih dok yang perlu dipenuhi agar bisa melaporkan kepada tim komisi etik? Oke, jadi untuk proses pelaporan kan bisa dilakukan melalui website dari Komisi Etik Profesi ya. Jadi yang akan melaporkan tinggal mengisi, masuk, login ke web tersebut. Kemudian persyaratan yang pertama jelas harus menuliskan identitas dari si pelapor. Jadi kita tidak menerima surat kaleng. Jadi kita terima adalah siapa identitas pelapor, harus jelas ya, nama, kemudian nomor kontak, kemudian melaporkan bagaimana kronologis dari kejadian tersebut. Oke, untuk fakta atau untuk data, untuk bukti dan sebagainya itu tidak perlu dilampirkan pada saat pelaporan, nanti akan kami tindak lanjuti setelah laporan itu kami terima. Jadi itu tidak menjadi kewajiban bagi si pelapor. Nah, jadi cukup laporkan seperti apa kronologisnya dengan menyertakan identitas dari pelapor, itu sudah cukup. Kalau misalkan anggapannya dok, ketika orang tersebut melaporkan dan laporan itu ternyata karena tidak ada bukti yang wajib dilampirkan, laporan itu ternyata tidak tepat atau dalam artian si pelapor ini salah persepsi gitu dok. Nah, apakah si pelapor ini akan mendapatkan suatu nasihat baru atau mendapat tindakan dari tim komisi etik atau seperti apa ini dok? Kalau menanggapi kondisi semacam itu, nanti kita akan tindak lanjuti terlebih dahulu. Artinya seperti ini, bisa saja itu dari suatu bentuk ketidaktahuan. Oke, kalau itu merupakan bentuk ketidaktahuan, tentu akan kita konfirmasikan atau kita sampaikan tentang suatu kejadian tersebut, bahwa oh ini ada salah persepsi, oh salah komunikasi, oh ada sesuatu hal yang ya beda persepsi saja antara yang melihat dengan yang terjadi ya, seperti itu. Itu kalau skenarionya seperti itu. Tapi bisa juga ada skenario lain, jangan-jangan ada fitnah yang dilakukan oleh seseorang ini. Nah, jadi memang harus ada proses investigasi lebih lanjut. Ketika kok berbeda ya antara laporan dengan kenyataan, berarti kita akan menelusuri lebih lanjut, dan itu masih menjadi ranah tugas dari Komisi Etik. Jadi kita tidak hanya memastikan tentang suatu kejadian, ya, tapi kita juga harus ikut memunculkan bukti-bukti, fakta dan data yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Apakah betul rangkaian peristiwanya ini adalah suatu rangkaian yang terhubung satu sama lain, seperti itu. Berbicara dengan kasus perundungan dok, seperti yang terjadi di kakak tingkat kita di ranah PPDS, menurut pendapat dokter sendiri itu apakah hal tersebut itu lumrah dok terjadi di ranah PPDS? Karena berbagai macam berita itu banyak banget yang menyatakan bahwa kasus-kasus seperti itu banyak banget terjadi di ranah PPDS dokter. Ya, jadi kita tidak menutup mata ya, kita harus objektif melihat fenomena tersebut, dan memang pada kenyataannya seperti itu. Karena memang beban kerja ketika menjalani proses pendidikan spesialis ya memang seberat itu. Karena berat, seharusnya antara senior dan junior itu saling bekerja sama. Harus kolaborasi, harus konsolidasi, saling menguatkan satu sama lain. Karena tujuannya apa sih? Kan tujuannya sebetulnya sama-sama ingin belajar, sama-sama ingin pandai, sama-sama ingin lulus. Ya, tujuannya kan itu loh, bukan menunjukkan oh saya lebih hebat dari kamu lebih tidak hebat dari saya, kan bukan seperti itu. Ya, jadi seharusnya antara junior dan senior ini harus saling bekerja sama. Tapi pada kenyataannya memang disalahgunakan. Ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kewenangan, mentang-mentang menjadi seorang senior, punya pengalaman, punya hak yang mungkin lebih besar daripada juniornya, kemudian memanfaatkan untuk hal-hal yang memang tidak esensi. Kalau permintaan senior itu menjadi sesuatu hal yang esensi yang berkaitan dengan suatu proses pendidikan, mungkin kita bisa maklumi ya, oh tolong bantu saya untuk mencarikan suatu textbook atau menyelesaikan suatu tugas dan sebagainya, oke. Tapi kalau kaitannya belikan saya makanan A, B, C, D, E, tolong habiskan makanan A, B, C, D, E dalam suatu waktu tertentu atau bagaimana, itu kan suatu hal yang ya sudah tidak rasional lagi, sudah tidak ada kaitannya dengan
proses pendidikan lagi, dan itu menjadi sesuatu hal yang sudah jelas bullying ya, bahkan sudah karena fisik, dan itu sudah sangat kita tenang hal semacam itu. Namun ini dok, sayangnya kan kasus-kasus seperti itu dari dulu itu sering banget terjadi dokter. Namun kenapa sampai saat ini pun tindakan untuk mengatasi kasus tersebut itu masih minim dokter. Bahkan artinya kan sampai sekarang masih terus terjadi. Artinya kan tindakan-tindakan yang diupayakan kan belum efektif gitu dokter. Sebaiknya itu seperti apa sih dok yang bisa kita lakukan baik dari sisi etik atau dari kami sendiri sebagai mahasiswa gitu? Ya, jadi yang pertama adalah ketika kita mengetahui, atau dalam hal ini kita bertindak sebagai korban dulu ya. Ketika kita menjadi seorang korban dari peristiwa bullying, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berani melawan. Kalau kita sadar bahwa saya menerima tindakan bullying, maka langkah yang pertama adalah kita harus berani untuk melawan. Dengan cara apa? Melawan dalam hal ini bukan hanya soal melawan secara fisik ya, tetapi kita juga bisa melawan secara verbal. Dalam hal ini apa? Melaporkan tindakan tersebut kepada siapa? Tentu kepada orang yang lebih berwenang dalam hal ini. Kalau memang ini lingkungan kampus, bisa disampaikan kepada pejabat kampus ya, dalam hal ini entah itu KPS, entah itu dekan dan sebagainya. Itu bisa disampaikan agar tidak berlarut-larut, karena kalau ini tidak disampaikan, tidak diutarakan, maka dianggap menjadi sesuatu hal yang biasa dan bisa menjadi tradisi. Iya. Ya, akhirnya terus turun menurun. Oh, saya dulu juga menerima perlakuan yang sama kok dari senior saya, maka saya akan melakukan kepada junior saya. Dan merasa aman, tidak ada tindakan apapun dari pihak kampus, tidak ada hukuman dari pihak kampus, akhirnya dilanjutkan lagi. Jadi kita harus berani speak up ketika menerima suatu tindakan yang bersifat bullying. Itu yang harus dilakukan ketika menjadi korban, dan jangan sampai jadi korban. Dan sebetulnya tindakan bullying ini kan tindakan pengecut ya, sangat pengecut ya. Jadi ketika kita merendahkan orang lain, ketika kita menjelekkan orang lain untuk menampilkan agar diri kita superior, menonjol, paling kuat, paling hebat, itu merupakan bentuk kegagalan. Tingkat puncak kegagalan tertinggi adalah hal semacam itu. Sombong gitu ya. Jadi menunjukkan kesombongan dengan menjatuhkan orang lain, itu adalah tingkat atau puncak kegagalan dari seseorang. Oke, semisal dokter, orang tersebut sudah menjadi korban dalam kasus pembulian, dalam kasus perundungan. Nah, paling umum itu dampak sosial dan dampak psikologi apa sih dok yang sering terjadi pada korban-korban semacam ini dokter? Jadi ketika seseorang mengalami tindakan bullying, kemudian dia tidak berani ya untuk menyampaikan hal tersebut, tidak berani melawan, akhirnya kan itu akan menjadi sesuatu hal yang dia pendam secara pribadi. Akhirnya dampak yang paling cepat terasa adalah dari sisi psikologisnya, akan mengalami kondisi tekanan mental, dalamnya mengalami depresi. Kemudian kalau dia sudah mengalami depresi, tentu semua hal yang berkaitan dengan kehidupannya pasti akan terganggu. Ya, yang awalnya mungkin orang yang ceria jadi murung, yang awalnya bisa berinteraksi dengan baik dengan orang sekitarnya menjadi menarik diri dan sebagainya. Itu hal-hal yang akan muncul dan akan berakibat menjadi suatu hal yang kontraproduktif terhadap apa yang biasa dilakukan. Akhirnya kan menjadi sesuatu hal yang semakin tertutup dan sebagainya. Maka dari itu kita tidak boleh sendiri ketika menerima sebuah tindakan bullying. Cari support system, cari teman-teman, cari orang yang bisa memperkuat diri kita. Dalam hal ini boleh dari keluarga, boleh dari teman-teman seangkatan. Saya pikir itulah pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman seangkatan. Ya, setuju. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa sendiri ketika mengalami suatu kesusahan atau tekanan dan sebagainya. Dan kita jangan lemah ya ketika menerima tekanan ya. Okay. Nah, ini dokter, misalkan kita sebagai seorang teman mengetahui teman kita itu ternyata sedang mengalami hal tersebut, baiknya kita tuh menasihatinya seperti apa agar orang tersebut itu bisa semangat kembali gitu, bangkit kembali gitu. Ya, jadi yang paling penting di sini adalah melakukan penguatan mental terhadap
korban tersebut. Artinya kita harus memberikan suatu gambaran bahwa apa yang terjadi ini memang betul adalah salah, ya. Tidak layak Anda menerima perlakuan seperti itu, dan memang harus dilakukan suatu bentuk perlawanan. Sekarang tinggal kita melakukan perlawanan dengan cara seperti apa. Kita bisa melakukan perlawanan secara frontal, kita bisa melakukan perlawanan secara strategis. Oke. Sekarang kita mau tinggal pilih mau melakukan perlawanan dengan cara yang apa. Saya pikir mahasiswa kedokteran dalam hal ini tentu pasti memiliki bekal pengetahuan yang mumpuni, memiliki kemampuan emosional yang seharusnya baik, ya, tentu bisa memilih cara-cara strategis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau memang ada dalam hal ini pihak yang berwenang untuk bisa menangani tersebut, maka jangan ragu-ragu, tinggal laporkan saja. Biarkan pihak yang berwenang dalam hal ini Komisi Etik Profesi yang akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Urusan nanti apakah akan ada gap ataukah akan ada persinggungan antara satu angkatan dengan angkatan yang lain, itu adalah sesuatu hal yang juga pasti akan kami pikirkan dalam menyelesaikan suatu kasus. Ya, kita akan bertindak seadil-adilnya, kita akan bertindak sebaik-baiknya, meminimalisir risiko atas suatu kejadian. Ya. Oke. Seperti ini dok, misalkan saya mau lapor dok, tapi saya takutnya malah dapat intervensi dari pihak-pihak lain, bahkan dari pihak pelaku nih dok, itu dapat intervensi. Itu kira-kira dari tim etik sendiri itu jaminan apa sih dok yang diberikan untuk para pelapor ini dok? Ya, jadi kalau untuk jaminan dari Komisi Etik Profesi memang kalau kita lihat kondisi dari pelapor. Kalau pelapor ini berkaitan langsung dengan kejadian, tentu mau tidak mau kita akan melakukan konfrontasi antara korban dengan pelaku. Itu pasti akan terjadi. Tapi kalau pelapor ini merupakan saksi, ya bisa kita kita rahasiakan identitasnya. Kita hanya akan menjadikan ini sebagai whistleblower untuk mengangkat suatu kasus, untuk mendalami suatu kasus, untuk mencari data dan fakta dari suatu kasus tersebut, sehingga identitas dari pelapor bisa kita rahasiakan ketika memang tidak berkaitan langsung dengan kasus tersebut. Tapi kalau beda, kalau yang tadi yang pertama, kalau memang sebagai korban kan mau nggak mau pasti akan bertemu dengan pelaku. Ya, seperti itu. Kan banyak gitu, misalkan sebagai korban dia tuh melaporkan dan dia itu tidak mau lagi ketemu itu dengan si pelakunya. Nah itu kira-kira tindakan dari Komisi itu seperti apa dokter? Agar bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini. Ya, jadi memang akan ada beberapa tahapan ya dalam penanganan kasus semacam ini. Jadi biasanya kita akan melakukan pada setelah kita menerima, saya jelaskan mungkin runtutan dari proses tindak lanjut dari suatu laporan ya. Jadi setelah kita menerima laporan yang dilakukan oleh Komisi Etik, yang pertama adalah mencari atau menggali data dan fakta. Setelah data fakta kita sudah pegang, kita punya, kita akan lakukan pemanggilan terhadap pelapor atau korban atau saksi, kemudian pelaku, terduga pelaku, dan itu akan kita lakukan secara terpisah. Ya, jadi kita akan melakukan investigasi secara terpisah dari beberapa pihak tersebut. Oke. Kemudian kalau memang dari hasil investigasi tadi dirasa sudah cukup, maka kita bisa langsung melakukan misi pertama. Misi pertama apa sih? Misi pertama dari Komisi Etik itu adalah mendamaikan pihak yang bersengketa. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman atau punishment, tidak. Kita mengupayakan adanya suatu perdamaian terlebih dahulu. Jadi tujuannya adalah untuk tetap memperbaiki dengan tetap melindungi pihak korban dan tetap memberikan kesadaran, menyadarkan pelaku bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Jadi ini yang harus kita kedepankan terlebih dahulu. Jadi mendamaikan terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa langsung memberikan punishment. Tapi apabila perdamaian tersebut tidak bisa diraih, kesepakatan damai itu tidak bisa diraih, maka kita akan lanjutkan ke tahap yang kedua. Dalam hal ini adalah sidang disiplin.
Nah, kalau sudah masuk ke ranah sidang disiplin, maka di sini dari Komisi Etik Profesi akan melibatkan dari pihak dekanat. Jadi pihak dekanat akan ikut turut serta di dalam sidang disiplin tersebut untuk ikut menyelesaikan kasus permasalahan ini. Kalau sudah masuk dalam sidang disiplin ini, tentu endingnya akan ada dalam suatu punishment, ya, suatu bentuk punishment. Dan kalau berkaitan dengan bullying, ini sudah ada ya aturannya, dan ini bukan aturan yang membuat bukan Komisi Etik Profesi. Ini aturannya sudah aturan universitas dari SK Rektor nomor 923 tahun 2024 kemarin di bab 4 ya, pasal 9 menyebutkan secara jelas gamblang berkaitan dengan tindakan bullying ya, itu masuk dalam kategori pelanggaran berat. Ya, masuk dalam kategori pelanggaran. Bullying dalam bentuk apapun masuk dalam kategori pelanggaran berat. Dan pelanggaran berat itu hukumannya atau punishment-nya itu adalah paling ringan adalah scourging. Ya, scourging itu yang pertama. Yang kedua adalah DO dikeluarkan. Yang ketiga, laporkan kepada pihak yang berwajib. Opsinya cuma 3 ini saja. Jadi pikirkan baik-baik sebelum melakukan tindakan bullying. Silakan pilih kalau memang berani memilih 3 opsi punishment. Seperti ini dok, kalau misalkan di ranah kita sendiri di FKIK ini, apakah pernah terjadi kasus-kasus bullying seperti ini dokter? Selama dokter berada di sini. Oke, kalau dari Komisi Etik Profesi untuk kasus yang berkaitan dengan bullying ya, sejauh ini belum ada laporan. Alhamdulillah belum ada ya, belum ada laporan yang berkaitan dengan kasus bullying perundungan baik antar mahasiswa atau antar dosen karyawan atau dosen kepada mahasiswa. Saya belum menerima adanya laporan tersebut ya, dan semoga tidak pernah ada, jangan sampai ada laporan yang seperti itu. Tapi kalaupun ada ya, tenang, kami dari Komisi Etik Profesi akan berdiri paling depan untuk membela hak dari korban. Mungkin saya ingin bertanya lagi dok, terkait dengan kasus bullying ini. Apakah suatu misalkan dari jurusan A sama jurusan B, kita ada kolaborasi nih sesuai dengan program atau apapun itu, dan salah satunya itu dia itu menghilang, tidak menganggap korban itu tidak menganggap dia itu punya kewajiban di situ, dan dia menyerahkan itu kepada jurusannya hanya saja. Apakah hal tersebut termasuk ke dalam kasus perundungan kepada jurusan A itu, atau hal itu masuk ke ranah etik lainnya dokter? Ya sebetulnya kalau seperti itu kan dia melalaikan tanggung jawab ya, melalaikan tanggung jawab yang sudah menjadi sebuah tanggung jawab bersama dalam suatu proyek atau dalam suatu kegiatan. Apakah itu masuk dalam tindakan bullying? Sepertinya berbeda ya, berbeda kasus kalau untuk semacam itu. Ini dokter, misalkan dari mahasiswa kita itu mengalami kasus perundungan atau bullying, tapi bukan dari yang bully itu bukan dari orang dalam sini, dalam artian dari orang dalam lain, dari orang luar. Apakah sebagai mahasiswa bisa melakukan hukuman etik yang lebih dekat, atau pelaporannya itu harus langsung ke pihak berwajib yang berada di daerah atau di daerah tersebut? Oke, ini maksudnya pelakunya dari luar kampus. Dari luar kampus. Dari luar kampus. Kalau yang menjadi korban dalam hal ini adalah sivitas FKIK, tetapi pelakunya dari luar, memang kita dalam hal ini Komisi Etik Profesi hanya bersifat sebagai menerima laporan saja. Kemudian selanjutnya laporan ini tentu akan ditindaklanjuti kepada pihak yang lebih berwenang, dalam hal ini berkaitan dengan pihak luar tersebut. Ya, kalau memang kita membutuhkan kehadiran dari pihak yang berwajib, ya tentu kita akan memfasilitasinya seperti itu. Kecuali kalau memang pelakunya masih di dalam lingkungan Sivitas Akademika FKIK. Mungkin saya ingin bertanya lagi dok, terkait dengan kan budaya kita di ranah universitas atau di dalam kemahasiswaan itu kan ada ospek gitu dokter. Nah, ketika ospek kan pasti ada intervensi dari seorang senior kepada seorang juniornya, yang mana sebenarnya ini tujuannya itu baik agar mendisiplinkan dari juniornya. Nah, tapi beberapa junior tuh kadang merasakan hal tersebut sebagai bullying dokter. Nah, baiknya seorang junior itu memandang senior itu seperti apa, dan sampai batasan apa junior itu bisa mengatakan bahwa senior ini udah
mengarah ke bullying ini? Ya, jadi memang dalam tindakan-tindakan ospek ya, Iya. terutama sangat rentan ya, saya katakan sangat rentan bisa terjadi tindakan bullying ya. Apakah bentakan itu suatu bentuk bullying? Ya, kembali lagi kita harus lihat konteksnya, membentak dalam hal apa dulu ya. Kalau nggak ada apa-apa dibentak ya itu bisa jadi bullying. Tapi kalau kita membentak dalam hal ini, anak ini sudah terlambat, teman-temannya sudah ready semua, itu mau dibentak ya silakan saja, punya alasan kan? Betul. Punya alasan. Jadi tidak selalu seluruh hal itu yang sifatnya kesannya keras itu adalah bullying. Tidak selalu. Kita harus melihat konteks dalam peristiwa tersebut. Dan kembali lagi kita perlu ingatkan bahwa sebagai orang baru, dalam hal ini mahasiswa baru, kita harus tahu aturan main di tempat kita. Kita harus mengikuti, kita harus menghormati apa yang selama ini menjadi aturan. Selama aturan tersebut tidak merusak, tidak mencederai harkat dan martabat Anda sebagai manusia. Itu dulu. Kalau dirasa tindakan tersebut mencederai harkat dan martabat Anda sebagai manusia, maka itu bisa dikatakan sebagai suatu tindakan bullying. Loh, saya dibentak, harkat dan martabat saya, loh, Anda dibentak karena apa? Karena kamu terlambat, karena kamu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang salah siapa gitu? Kan cukup masuk akal alasan dilakukan seperti itu. Karena ini adalah upaya untuk mendisiplinkan. Kembali lagi, ini adalah upaya untuk mempersiapkan agar mahasiswa baru ini punya mentalitas disiplin. Bagaimanapun juga ranah kerja kita itu kan berkaitan dengan manusia. Kedisiplinan adalah sesuatu hal yang harus kita pegang teguh, baik dari sisi waktu, baik dari sisi bagaimana cara kita bekerja, ya, kepresisian kita dan sebagainya, itu menjadi sesuatu hal yang akan kita pertanggungjawabkan kepada pasien kita. Maka mentalitas itu harus kita miliki. Jadi jangan juga nggak boleh bersikap lemah ya. Kalau sekarang generasi strawberry ya, Strawberry. apa-apa mudah sekali merasa tersakiti dan sebagainya, itu sesuatu hal yang juga tidak diperkenankan. Kita tidak mendukung bullying, tapi kita juga tidak mendukung tindakan yang lembek. Oke, baik dokter. Kalau berbicara dengan generasi sekarang yang lemah banget gitu dokter, sebaiknya kita yang menyadari akan hal tersebut, itu cara menyampaikan ke orang-orang yang punya jiwa-jiwa yang lemah seperti itu tuh, apakah harus disamakan dengan kekerasan juga dokter? Atau baiknya itu seperti apa dokter? Supaya orang yang merasa dirinya lemah itu tidak merasakan dirinya itu dibentak atau tidak merasakan dirinya terkena bullying dokter. Ya, mungkin yang perlu dijelaskan adalah memang aturan mainnya. Dari awal Ya. itu kita harus menjelaskan segala sesuatu bahwa ada aturan main. Artinya apa? Tidak selalu semuanya itu harus dilakukan perbaikan atau koreksi dengan cara membentak dan sebagainya. Ya, bisa dilakukan dengan cara yang jauh lebih lebih ringan dulu ya. Kan bertahap ya. Segala sesuatu itu pendekatannya bisa bertahap. Mungkin sekali, 2 kali, tapi nanti kalau ada pembentakan dan sebagainya ya Anda harus bersiap ketika memang melakukan suatu tindakan yang sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi memang semuanya harus kita jelaskan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misal kita buat suatu acara ospek, oke, aturannya seperti ini. Kalau Anda tidak melakukan pidana, maka Anda harus bersiap loh kalau menerima suatu bentuk punishment. Punishment bisa berupa ini dan sebagainya. Ya. Jadi itu mungkin perlu diperjelas sehingga ketika hal tersebut terjadi, maka si junior akan siap, ya, dan si senior juga tidak disalahkan karena punya pegangan. Kita sudah sama-sama pegang aturan main. Oke, mungkin dokter ini terakhir, mungkin dari dokter apakah ada kata-kata yang bisa disampaikan untuk mahasiswa baru yang nantinya akan masuk ke kita atau bagi kita senior yang akan menerima adik baru gitu dokter? Ya, jadi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, kita semua mendidik Anda dalam hal ini sebagai senior ataupun sebagai junior adalah sebagai seorang tenaga medis, ya, sebagai tenaga kesehatan, di mana mentalitas itu menjadi
kunci penting bagi keberhasilan Anda. Ya. Harus punya mentalitas yang baik, harus punya mentalitas yang kuat, karena tekanan itu akan selalu ada, dan jangan harap tidak ada tekanan dalam proses pendidikan, apalagi nanti dalam proses kerja, sehingga mentalitas itu menjadi kunci penting. Mentalitas ini harus dibangun sejak awal, sejak Anda awal masuk menempuh pendidikan, sehingga kalau ada suatu tindakan yang dirasa keras dan sebagainya, jangan serta-merta menganggap itu suatu bentuk bullying. Pikirkan kembali, itu dilakukan untuk suatu kebaikan atau memang hanya untuk menjatuhkan harkat dan martabat Anda. Kalau itu menjadi suatu bentuk kebaikan, maka jadikan itu sebagai pengingat bahwa oh iya, ada yang kurang, ada yang salah dari diri saya, maka saya harus memperbaiki. Tapi kalau itu hanya sebagai bentuk untuk menyakiti harkat dan martabat Anda sebagai manusia, maka ya itu adalah suatu bentuk bullying. Maka kita harus melawan itu. Tidak ada yang salah dengan senioritas, tapi bullying itulah yang harus kita lawan. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Arif atas penyampaian materi dan juga pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembicaraan kita ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, baik dari ranah kedokteran ataupun dari luar kedokteran. Oke, baik sahabat kasret semuanya, pada kesempatan kali ini terkait dengan kasus senioritas, bahwa sebenarnya di dunia kedokteran itu senioritas itu bukan sekedar hanya suatu angka umur ataupun tingkatan, namun jauh daripada itu. Senioritas itu harusnya bisa merangkul, bahkan bisa memberikan dampak positif bagi pada juniornya, atau justru timbal balik antara junior kepada seniornya. Seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Arif tadi, bahwasanya perlu adanya budaya senioritas, tapi ada batasan tertentu agar budaya ini tidak menimbulkan kasus-kasus bullying. Baik, mungkin itu saja pada diskusi kesempatan kali ini. Semoga diskusi yang kita sampaikan itu bisa diambil ilmu-ilmunya kepada teman-teman semua yang menyaksikannya. Mungkin akhir kata dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.